Menjelang datangnya hari Lebaran, saya dan kakak saya berburu baju dan sepatu untuk dipakai pada hari Lebaran nanti. Namun, keadaan toko ternyata sangat berdesak-desakan. Meskipun sistem toko sudah ada pengecekan suhu, penyediaan sanitizer, dan pengunjung pun sudah memakai masker. Namun saya dan kakak saya tetap khawatir akan bahaya corona. Maka kami kemudian memutuskan pulang dan membeli secara online. Sebelum merayakan hari Lebaran, biasanya di tempat tinggal saya ada tradisi berbagi bingkisan Lebaran yang biasanya ditunjukkan kepada orang yang lebih tua sebagai suatu bentuk penghormatan. Begitu juga yang sering dilakukan oleh ibu saya pada saat menyambut datangnya Lebaran pada kali ini. Ibu saya menyiapkan bingkisan Lebaran untuk diberikan kepada Simbah, Bude, dan Pak D. Sementara itu, H-1 Lebaran, ibu saya menyiapkan jamuan untuk tamu yang akan datang pada hari Lebaran nanti. Lebaran sekarang sama dulu berbeda. Yang penting saya sudah menyiapkan. Kalau ada tamu ya alhamdulillah, tidak ada ya tidak apa-apa. H-1 Lebaran, saya dan kakak saya pergi ke rumah bule untuk membantu memasak besar sebagai persiapan Lebaran esok harinya. Tiap Lebaran, bule saya masak besar karena ada simbah yang tinggal bersama bule, sehingga waktu Lebaran, rumah bule menjadi perkumpulan keluarga besar simbah. Meskipun Lebaran masa pandemi corona ini, bule saya belum tahu apakah semua saudara akan datang atau hanya beberapa saja yang datang. Kalaupun masih sisa makanannya, bule saya berencana untuk membagikan kepada tetangga terdekat. Malam hari sebelum datangnya hari Lebaran, gema takbir bersaut-sautan sebagai tanda menyambut hari kemenangan bagi umat muslim. Namun, takbiran pada Lebaran kali ini terasa berbeda, karena jalanan sepi, tidak ada takbir keliling di daerah tempat tinggal saya. Takbiran hanya dilakukan di dalam masjid. Di tengah pandemi corona saat ini, masjid-masjid yang mengadakan sholat id dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti pengecekan suhu, memakai masker, dan jaga jarak antar tiap jemaah sholat id. Begitu juga dengan masjid di tempat tinggal saya. Namun Lebaran kali ini, saya dan keluarga saya lebih memilih melakukan sholat id secara berjemaah di rumah kami. Setelah melaksanakan sholat id, kemudian kami sekeluarga melakukan sungkeman untuk saling bermaaf-maafan atas segala dosa yang pernah kami perbuat, sehingga kita semua kembali ke fitri. Sungkeman dimulai dari ibu saya kepada bapak saya dan kakak saya kepada ibu dan bapak kami. Selamat hari Lebaran, minal aizin wal faizin. Selamat hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Setelah melakukan sungkeman, kemudian kami melakukan tradisi ujung. Ujung dalam bahasa memiliki arti mengunjungi orang-orang terdekat untuk saling meminta maaf dan memohon doa kebaikan. Tradisi ujung yang pertama kami lakukan dengan mengunjungi tetangga terdekat tempat tinggal kami. Saat ujung Lebaran kali ini, ada tetangga kami yang enggan untuk berjabat tangan. Setelah melakukan tradisi ujung ke tetangga, kemudian kami sarapan bersama. Kemudian ujung Lebaran yang kedua kami yaitu mengunjungi rumah bule. Di sana sudah berkumpul beberapa sanak saudara dan simbah. Sementara sanak saudara saya yang lain tidak bisa berkumpul karena terkendala lockdown di daerahnya masing-masing, dan memang ada yang tidak berniat melakukan ujung Lebaran pada masa pandemi corona ini.
Kemudian saya, ibu saya, dan bule saya berziarah ke makam Mbah Kakung yang sudah menjadi tradisi lebaran kami. Namun tidak seperti lebaran biasanya karena suasana kuburan ternyata sangat sepi. Setelah melakukan ujung lebaran ke rumah bule, biasanya kami kemudian mudik ke Klaten dan Wonogiri. Namun karena lebaran kali ini di tengah pandemi corona, maka kami kemudian memutuskan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kemudian kami menghubungi saudara dan teman-teman yang belum sempat kami temui untuk meminta maaf di hari lebaran ini. hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari Tidak ada COVID, silaturahmi bisa berjabat tangan. Sekarang hanya apa ngene iki nang hanya memberikan salam. Musim corona ini masalah lebaran lain dari yang dulu tiap pagi sholat Id warga berbondong-bondong saling silaturahmi berkunjung dari rumah ke rumah. Tapi sekarang di musim pandemi COVID-19 ini warga tidak mengadakan silaturahmi antar warga yang lain. Saya masih bersyukur karena saya masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Pada lebaran kali ini tentu banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan keluarganya, seperti pejuang yang ada di garda depan, dokter, perawat, polisi, jaga kesehatan, sentra. kami mengucapkan Maaf lahir dan batin. kita lewati segala doa semoga di